tanya, Ya. Bude sudah berapa lama tinggal di Desa Kalongan? Oh, itu tinggal di Desa Kalongan itu mulai tahun 1997. Berarti sudah 25 tahun ya? Iya, 25. Terus gambarannya Desa Kalongan dulu seperti apa, Bude? Oh, kalau di desa sini dulu, kalau zaman dulu 25 tahun yang lalu itu masih belum ini, cuacanya masih dingin, kayak seperti di bawah Gunung Merapi gitu, dingin. Terus kemudian rumah-rumah itu masih jarang dan pohon-pohon itu masih banyak, penghijauan-penghijauan itu masih banyak. Tidak seperti sekarang yang masih ini sudah terlalu banyak polusi, rumah-rumah sudah rapat. Kalau zaman dulu itu pohon itu banyak, tinggi-tinggi, kemudian rumput-rumput itu juga tinggi-tinggi. Ada pohon-pohon kopi di belakang rumah, Malah ada ya. Malah ada pohon kopi juga ya? Iya, ada pohon kopi juga. Kemudian ada rumput-rumput yang tinggi-tinggi sekali, tapi banyak juga binatangnya. Kemudian ada pohon-pohon bambu. Rumah masih jarang-jarang banget. Kendaraan juga di depan rumah juga masih jarang sekali. Kemudian penerangan listrik juga belum seperti yang sekarang. Dulu itu penerangan listrik itu masih antara rumah dengan rumah yang lainnya itu masih agak gelap di jalan itu masih gelap, tapi kalau di rumah-rumah sudah ada listrik. Dulu Bude ini tetangganya siapa aja, Bude, di rumah sini itu dulu? Oh, kalau tetangga itu cuma jarang sekali ya, dari rumahnya Bude itu ke rumah yang lain itu jaraknya jauh-jauh. Itu pun apa namanya, ada jarak yang ini ya, rumah dari sini ke sana itu nggak kelihatan, jauh banget. Jaraknya paling, kalau sekarang kan sudah banyak rumah yang rapat-rapat gitu ya. Kalau dulu paling, kalau dari rumah Bude ke arah sana itu ini cuma ada 3 rumah. Kemudian di utaranya rumahnya Bude itu rumahnya nggak ini, tetangga jauh-jauh sekali, nggak ada tetangga yang dekat seperti sekarang. Gitu. Oh ya, Bude mau tanya. Terus pekerjaannya Bude ini apa sekarang? Oh, kalau sekarang Bude itu masih guru honorer, dan alhamdulillah sudah sertifikasi dari tahun 2013, tapi tetap masih jadi guru honorer. Kemudian Bude juga di rumah punya warung yang dari tahun 2017, karena di tahun 2017 itu Pak D itu keluar dari perusahaan, dari pabrik, karena mungkin sudah tidak nyaman, sudah jenuh gitu di perusahaan, jadi buka usaha sendiri di rumah. Si samping jadi guru honorer, Bude juga nyambi di warung itu, tapi cukup Bude yang masak dan Pak D yang mengelola gitu. Bude yang masak, nanti kalau sudah selesai masak baru ditinggal ke sekolah ngajar di TK saya itu. Bude kalau berangkat jam berapa, Bude? Oh, kalau Bude itu berangkatnya jam 7 sudah harus sampai di sekolah. Karena anak-anak masuknya itu jam 7.30. Berarti jam 7 kurang itu harus sudah ada di sekolah. Karena di sekolah itu Bude itu juga nggak punya Pak Kebon, jadi ya nyapu, ya semuanya pekerjaan yang ada di situ ya dikerjakan, nanti baru ini kalau anak-anak masuk. Ini anak-anak TK online, Bude, berarti? Iya, modelnya sekarang daring. Daring. Atau daring seperti anak SD, SMP, SMA, tapi kalau mungkin modelnya kalau di TK itu beda. Masih didampingi. Iya, modelnya daring, BJJ artinya belajar jarak jauh, atau BDR, belajar dari rumah. Kalau di TK itu nanti dari sekolah itu diberi kegiatan dari sekolah, orang tua yang mengambil ke sekolah, kemudian anak-anak juga mengerjakan di rumah. Kemudian modelnya juga
bisa kayak ini apa namanya, kalau anak-anak mau bertanya bisa ada di bisa melalui HP gitu ya, sama dengan ini. Tapi mungkin kalau anak-anak TK itu kegiatannya lebih ringan, jadi juga meringankan orang tua yang di rumah gitu. Tadi Bude kan bilang punya warung kan Iya, Bude. Nah ini kan iya, sedang corona. iya. Nah terus Bude ngerasain sendiri nggak dampak dari corona Oh terhadap usaha banget, Bude? ya sangat berdampak sekali. Kalau dulu itu warungnya itu ya lumayan, untuk penghasilan itu ya lumayan lah, bisa untuk apa namanya, sedikit-sedikit bisa nabung lah untuk bekal atau jajannya anak-anak yang sedang sekolah. Tapi kalau sekarang mungkin untuk nabung pun nggak bisa ya, untuk keseharian saja sudah bisa berjalan itu sudah alhamdulillah. Soalnya apa, mungkin dampak corona itu bukan hanya di warungnya Bude aja, tapi karena mungkin yang pembelinya juga kena dampak corona itu. Iya. Gitu. Terus kemudian solusi dari akibat dampak corona itu Kalau apa? dari solusi dari saya itu, sekeluarga dengan adanya corona itu kan bukan hanya kita saja yang kena dampak, semua orang juga kena dampak. Tapi kita juga harus tetap sabar. Setiap harinya itu harus sabar dan telaten untuk apa namanya, untuk selalu usaha. Allah nggak mungkin akan pasti akan ngasih rezeki sama kita kalau kita itu ada usaha untuk uh, uh, lewat warung ini. Mungkin bisa ada rezeki dari mana aja, pasti Allah akan kasih. Dari apa namanya, meskipun warungnya nggak seperti dulu lagi, tapi ya tetap yang penting bisa berjalan gitu aja usahanya. Baik Bude, terima kasih sudah mau meluangkan waktu buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Nadia, dan terima kasih juga sudah menceritakan dari awal sampai akhir. Iya, sama-sama Mbak Nadia.